Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kendari dan Ibu Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan acara pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kata pengantar dan sambutan Ketua DPRD Kota Kendari kepada Ketua DPRD Kota Kendari dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat saudara-saudari unsur Forkopimda Kota Kendari, dan hadir membersamai kita pada hari ini ada Ibu Kajari, Kapolresta Kendari, dan Lanal atau yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Kota Kendari, yang terhormat saudara-saudari Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat para istri pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para asisten sekda, staf ahli, kepala OPD, Kabak, dan para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari,
Yang terhormat Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Kendari, yang terhormat para camat dan lurah se-Kota Kendari, terkhusus yang kami muliakan para veteran di Kota Kendari. Secara khusus kami sampaikan pula, meskipun tidak hadir mengikuti acara rapat paripurna pada hari ini, kepada yang kami banggakan dan kami hormati, para sesepuh Kota Kendari, para pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Kota Kendari, para insan pers, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih menghirup udara kemerdekaan di negara yang kita cintai, serta dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Oleh karena itu, pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk senantiasa berterima kasih, mengenang serta mendoakan para pahlawan kemerdekaan. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, unsur Forkopimda, Saudara Sekda, serta para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, dan hadirin undangan atas kehadirannya di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini. Tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada insan media, terkhusus TV Sultra yang telah bekerja sama menayangkan rapat paripurna ini melalui siaran tunda, sehingga dapat disaksikan nantinya oleh seluruh warga masyarakat Kota Kendari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dewan serta undangan yang saya hormati. Besok, hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, merupakan momen yang sangat penting bagi kita, yakni perayaan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77. Tentunya itu menjadi simbol pengingat betapa hebatnya para pahlawan negara kita yang tidak gentar melawan penjajah dari bumi pertiwi tercinta. Oleh karena itu, kita tidak boleh sedikit pun melupakan sejarah bangsa Indonesia dan jasa para pahlawan. Ingatlah pesan Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali
melupakan sejarah. Saya berkeyakinan bahwa dalam mengisi kemerdekaan ini, para pahlawan bangsa telah menginginkan derayan air mata kita, tidak meminta genangan darah kita, dan tidak menuntut pengorbanan jiwa kita. Cukuplah para patriot bangsa yang menyaksikan dan mengalaminya. Beliau-beliau hanya menitipkan amanah kemerdekaan untuk diwujudkan dan diteruskan secara berkesinambungan sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa daya, 2 tahun kemarin kita dilanda pandemi COVID-19, sehingga sedikit banyaknya amanah kemerdekaan tersebut tidak dapat dimaksimalkan. Namun pada akhirnya, alhamdulillah, kado terbesar di usia yang ke-77 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita berhasil beradaptasi dan hampir pulih dari COVID-19. Meskipun belum 100%, seraya berharap pandemi akan segera berlalu. Oleh karena itu, perwujudan rasa syukur tersebut haruslah diimplementasikan dalam bentuk mewujudkan harapan negeri agar bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dalam bingkai nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan, ketangguhan, pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menghadapi tantangan global demi mencapai kemajuan Indonesia. Kesempatan berharga ini jangan kita sia-siakan. Sikap nasionalisme, patriotisme, semangat persatuan, ketulusan, keikhlasan, dan totalitas para pahlawan bangsa, mari kita jadikan sumber pemulihan dan kebangkitan. Bukankah Presiden Soekarno pernah berpesan, jika kita memiliki keinginan yang kuat dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Segera kita pulihkan sendi-sendi kehidupan ekonomi dan kecemasan sosial di masyarakat, seraya bangkit lebih kuat dalam membangun daerah dan negara kita yang hampir terpuruk selama 2 tahun kemarin. Oleh karena itu, tema Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat bukan lagi merupakan langkah, tapi sudah merupakan sebuah lompatan yang lebih maju guna mewujudkan impian Indonesia merdeka dalam arti sesungguhnya, yakni Indonesia terbebas dari kecemasan sosial, kesengsaraan, ketertinggalan, kemiskinan. Ini menandakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, namun masih ada hari ini, esok, dan selamanya. Bahkan lebih dari itu,
Saya memaknainya sebagai sebuah pesan gelora semangat kepada seluruh elemen bangsa agar optimis dan bersinergi selalu kuat dan tegar. Jangan lemah, jangan lengah. Hanya karena menghadapi sebuah ujian dan cobaan, anak bangsa harus tangguh, kuat, harus ditumbuhkan. Perekonomian negara dan pembangunan harus tetap tumbuh dan terus ditumbuhkan demi meraih Indonesia yang gemilang. Perjalanan masih panjang. Terus kibarkan api semangat. Jika Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, yakinlah masyarakat akan terlindungi, sejahtera dan cerdas, serta akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau berusaha mengubahnya. Insya Allah DPRD Kota Kendari akan senantiasa memaksimalkan pemulihan dan kebangkitan masyarakat dan kebangkitan daerah bersama-sama pemerintah Kota Kendari, dan mengajak serta unsur yang berkompeten agar selalu melakukan hal-hal yang pada hakikatnya adalah apa yang belum dilaksanakan, apa yang kurang dilengkapi, apa yang belum maksimal dimaksimalkan, apa yang tidak baik diperbaiki, apa yang kurang diperhatikan, dicermati, dan diseriusi. Yakinlah, dengan kebersamaan dan tekad yang kuat di antara kita untuk melaksanakannya, apa yang dicita-citakan akan tercapai sesuai harapan. Jangan menunda momen terbaik ini. Segeralah bangkit. Semoga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan karena tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, secara khusus atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari, menyampaikan penghargaan kepada seluruh para pahlawan bangsa, baik di Kota Kendari maupun di seluruh Nusantara. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan negara dan daerah yang kita cintai ini. Akhir kata, dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, mari bersatu padu, membebaskan dari belenggu pandemi COVID-19. Selamat berjuang, selamat bekerja, selamat membangun daerah dan negara kita tercinta dalam semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Saya minta tepuk tangan dulu. Merdeka. Untuk memandu acara selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Demikian sambutan dari Ketua DPRD Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Wali Kota Kendari. Kepada Bapak Wali Kota Kendari dengan hormat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Kendari, yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Kapolresta Kendari yang mewakili dan Lanal Kendari, Ibu Kajari, dan Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Kendari. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, serta seluruh asisten, staf ahli, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kendari. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal BUMD lingkup Kota Kendari. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Kendari, Ketua Bawaslu Kota Kendari, para camat dan lurah sekota Kendari, insan pers, hadirin undangan yang sama berbahagia. Dalam suasana yang penuh hikmat ini, izinkan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan untuk mampu menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kota Kendari dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Penghormatan yang setinggi-tingginya senantiasa kita berikan kepada para pendiri dan pejuang bangsa atas segala jasa dan pengorbanan yang telah mereka dharma baktikan, sehingga kita dapat merasakan nikmat kemerdekaan hingga saat ini. Para pendiri bangsa telah meletakkan 4 pilar kebangsaan yang menjadi penopang kemerdekaan, yakni Pancasila sebagai falsafah negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrak hukum tertinggi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai simbol negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk jati diri bangsa. Segala pengorbanan dan jasa para pahlawan harus mampu kita teruskan dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terus berupaya mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa tersebut. Tentu dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang sama berbahagia. Peringatan 77 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini hendaknya menjadi sebuah refleksi untuk semakin memantapkan peran dan kontribusi kita dalam mengisi kemerdekaan melalui karya-karya pembangunan di berbagai sektor. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan pula akan semakin meneguhkan semangat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan sebagai sesama anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tema peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-77 tahun 2022 ini, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, mencerminkan kebulatan tekad dan rasa optimis dari seluruh komponen bangsa saat ini, sekaligus sebagai motivasi untuk bergerak bersama dan bergotong royong mewujudkan percepatan pemulihan kondisi bangsa kita pada semua sektor yang dalam 2 tahun terakhir ini cukup tertantang akibat pandemi COVID-19. Semangat bangkit bersama ini diharapkan akan menuntun bangsa Indonesia untuk pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global yang saat ini terpampang di hadapan kita semua, dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa Indonesia terus maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
termasuk di daerah kita, Kota Kendari yang kita cintai. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang sama berbahagia. Melalui sidang paripurna istimewa DPRD hari ini, kita akan mendengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Baik itu menyangkut progres pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini, sekaligus juga mendengarkan dan mengetahui arah kebijakan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Sebagai acuan bagi kita bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kota Kendari pada tahun mendatang. Dengan mengetahui dan memahami arah kebijakan pembangunan nasional akan memudahkan kita untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Kendari pada saat yang akan datang. Sebagai penutup sambutan ini, atas nama pemerintah Kota Kendari, saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 tahun 2022. Peringatan ke-70 tahun 2020 ini mudah-mudahan menjadi semakin istimewa bagi kita di Kota Kendari, karena kami mendapatkan kabar, insya Allah, mohon doa dari kita semua, semoga Bapak Presiden berkenan menggunakan pakaian adat Kota Kendari untuk dipakai di peringatan 17 Agustus besok. Kita doakan bersama. Sekaligus juga semalam kita dapat kado istimewa karena Kota Kendari meraih juara umum MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga semua ini menambahkan optimisme bagi kita bahwa setiap niat baik dan usaha keras dari kita pasti akan memberikan hasil yang tidak mengecewakan. Jayalah negeriku, Indonesia tercinta, milik kita bersama. Kendari sukses, Indonesia maju. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara dan daerah yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi Om. Demikian sambutan Wali Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan acara ini, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya, rapat Paripurna DPRD Kota Kendari saya skorsing untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Wali Kota Kendari, Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ibu Ketua DPRD Kota Kendari, Ketua KPU Kota Kendari, Ketua Bawaslu, Kepala Kementerian Agama Kota Kendari, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden, sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, palu sidang akan kami serahkan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPD. Ketua DPR Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani akan melanjutkan persidangan sampai ditutupnya sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, izinkan kami mengakhiri sidang tahunan MPR ini dengan 2 bait pantun untuk menggugah
kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Kupu-kupu terbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohonnya palsu. Para capres dan cawapres tak perlu bimbang. Ingat pesan Presiden, ojo ke susu. Burung merpati terbang di atas sawah. Purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi masih bisa berubah. Pemilu jangan sampai membuat kita terbelah. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Selanjutnya saya persilakan Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk melanjutkan dan memimpin sidang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin. Yang terhormat Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Tri Sutrisno. Yang terhormat Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Bapak Hamzah Has. Yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono. Yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPR RI. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPD RI. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua Lembaga Negara. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang mulia para Duta Besar Kepala Perwakilan Negara Sahabat. Yang terhormat para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golkar Dr. Honoris Causa Insinyur Erlangga Hartarto MBA MMT, Ketua Umum Partai Gerindra Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Dr. Honoris Causa Dr. Randers Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Mayor Infantri Purnawirawan Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Haji Ahmad Saiku, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Suharso Mono Arfa. Yang terhormat rekan-rekan pers, para undangan, hadirin yang berbahagia, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa sidang bersama tahun ini pada akhirnya kembali dapat dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota DPR RI dan anggota DPD RI serta undangan lainnya. Perlu kami sampaikan pula bahwa para teladan pada sidang hari ini mengikuti secara streaming, mengingat jumlah para teladan yang cukup banyak
sehingga tidak mungkin hadir di ruang sidang paripurna karena kami masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Sebagai negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu saja harus selalu bersyukur karena bangsa dan negara kita tetap dapat bersatu dalam menghadapi situasi yang sulit untuk menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah negara tetap dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi segenap rakyat dan tumpah darah serta mensejahterakan rakyat. Sejak kasus pertama kali COVID-19 di Indonesia diumumkan, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini, kita telah berada selama 29 bulan dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kini, kita mulai memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi yang tetap perlu terus diwaspadai. Selama masa pandemi COVID-19 melanda negeri ini, kita melihat ideologi Pancasila telah bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif. Secara bergantian dengan kesadarannya sendiri, warga masyarakat kita saling tolong-menolong. Dan gerakan itu terjadi hampir di seluruh penjuru negeri. Gotong royong dalam skala besar ini saya yakini menjadi salah satu kunci utama kekuatan pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai melanda dan mengancam kehidupan rakyat, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan cepat dan antisipatif demi keselamatan rakyat dan memastikan jalannya pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang penanganan pandemi COVID-19 diproses secara cepat dan cermat di DPR RI sehingga tidak terjadi kekosongan payung hukum untuk menangani pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia. Alhamdulillah, berkat kerja bersama kita semua, gotong royong, pandemi COVID-19 dapat ditangani dengan baik. Bahkan dalam rilis data Johns Hopkins University terkait penanganan COVID-19 pada tahun 2021, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam menangani pandemi COVID-19. Inilah hasil kerja bersama kita, gotong royong melawan pandemi COVID-19. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita berikan apresiasi secara khusus kepada seluruh anak bangsa yang telah berada di garis terdepan untuk membantu rakyat dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Terima kasih kepada tenaga kesehatan dan medis. Terima kasih kepada TNI, terima kasih kepada Polri, terima kasih Satgas COVID-19 di pusat dan daerah, serta terima kasih kepada para relawan kemanusiaan. Kemampuan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 semakin membuktikan bahwa kekuatan gotong royong, kerja bersama, saling bantu binantu, hulupis kuntul baris yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Pancasila merupakan kekuatan nasional kita yang paling utama dalam menjaga kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Meninggalkan Pancasila sama halnya mencabut jati diri bangsa dari akar terdalamnya dan mengkhianati amanat para pendiri bangsa. Mengganti Pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan bergotong royong. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Esok, tanggal 17 Agustus tahun 2022 adalah 77 tahun Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Semangat untuk merdeka yang digelorakan 77 tahun yang lalu adalah semangat untuk dapat menyusun bangsa dan nasib tanah air oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga dapat mewujudkan kehidupan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Telah 77 tahun lamanya kita telah menyusun dan membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pasang surut gelombang pembangunan disertai dengan gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi telah menggerakkan berbagai reformasi dan transformasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan. Kita masih menghadapi ketidakpastian situasi pandemi COVID-19, konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global di tengah kerentanan pangan, energi, pengangguran, tekanan moneter global, degradasi lingkungan hidup, serta ancaman bencana alam dan sebagainya. Saat ini kita juga berada di dalam era globalisasi, era kemajuan teknologi dan industri yang semakin cepat dan dinamis, yang telah menempatkan masyarakat kita terbuka dan terhubung secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga berbagai ideologi transnasional, cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dengan mudah masuk mempengaruhi ke dalam kehidupan rakyat Indonesia. Hal tersebut belum tentu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bahkan dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai agama, budaya, sopan santun, etika, dan toleransi, serta sikap saling menghormati di antara sesama bangsa Indonesia. Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka tidak mustahil ideologi dan budaya transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri keindonesiaan, jati diri kita yang bisa dibanggakan. Tentu saja kita tidak anti budaya asing. Kita tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh budaya asing. Akan tetapi dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat, maka budaya asing dapat disaring dan dilarutkan dalam kebudayaan nasional. Kita sebagai bangsa dan negara semakin dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berpribadian berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, seluruh pemangku kepentingan, seluruh anak bangsa, untuk membangun kekuatan nasional kita yang dimulai dari kesadaran, kemauan, dan komitmen untuk ikut ambil bagian dalam kerja bersama
gotong royong memajukan Indonesia di segala bidang. Komitmen dan kebersamaan yang bersumber dari cinta pada tanah air dan cinta pada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Banyak cara dalam berpartisipasi, bergotong royong, kerja bersama, menyusun dan membangun Indonesia. Ada dengan cara menjadi aparatur sipil negara, menjadi swasta, ada juga yang bergerak dalam dunia pendidikan, mengabdi di bidang sosial, bidang religius, bidang kesehatan, politik, bergerak di bidang jurnalistik, pers, olahraga, kesenian, pengamat dan lain sebagainya. Seluruh partisipasi tersebut dapat diartikulasikan dalam bentuk gagasan, kerja, prestasi, gerakan, kritik dan lain sebagainya. Semua bentuk partisipasi menyusun dan membangun Indonesia tersebut apabila ditujukan untuk memajukan Indonesia, maka arah dari kerja bersama tersebut akan memberikan energi yang positif bagi produktivitas memajukan Indonesia, memperkuat kebersamaan rakyat, mempersatukan rakyat, memperkuat semangat kebangsaan Indonesia, serta membudayakan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai bintang penuntun arah perjalanan bangsa akan benar-benar menjadi energi yang mewujudkan jiwa pengabdian untuk bangsa dan negara. Dengan jiwa pengabdian membangun Indonesia, maka politik pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat fokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional. Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional. Sasaran pembangunan tidak hanya pembangunan fisik, akan tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa. Politik pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagaimana kita dapat mewujudkan pembangunan nasional yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan? Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dirumuskan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025. Keberadaan undang-undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh dirasakan belum optimal. Bahkan setiap presiden, gubernur, dan bupati wali kota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perorangan setiap presiden dan kepala daerah. Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek. Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seluruh pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional. Dalam mempercepat capaian kemajuan Indonesia, selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional,
maka agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata. Kita perlu memberikan perhatian yang besar pada generasi muda Indonesia. Ke depan, merekalah yang akan mewarisi Indonesia. Saat ini, generasi muda Indonesia telah banyak menunjukkan prestasi yang membanggakan, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, digital, seni budaya, olahraga, startup, dan lain sebagainya. Ke depan, berbagai upaya agar diarahkan untuk memperkuat kemudahan akses dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di setiap jenjang, memperkuat vokasional, memperkuat ruang kewirausahaan. Kita perlu memperkuat upaya yang fokus pada peningkatan produktivitas pangan, industri pangan, dan kesejahteraan petani. Ke depan, jangan terjadi lagi permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng di negeri sendiri yang merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Kita tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar dari produk luar. Kita ingin dapat berdikari di bidang ekonomi melalui industri nasional. Kita juga tidak ingin bangsa Indonesia hanya menjadi kuli di negerinya sendiri. Kita harus bangga menggunakan produk anak bangsa Indonesia. Pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan perhatian kita semua. Kemajuan pembangunan di daerah adalah kemajuan Indonesia. Jumlah aparatur sipil negara kita saat ini lebih dari 3,9 juta. Reformasi birokrasi yang dijalankan oleh aparatur sipil negara merupakan sebuah model kekuatan dalam mempercepat kemajuan Indonesia. Aparatur sipil negara harus mulai meninggalkan sikap membenarkan yang biasa dan mulai dengan semangat baru, yaitu membiasakan yang benar. Agenda strategis nasional ke depan lainnya adalah pembangunan ibu kota Nusantara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. DPR RI telah memberikan dukungan untuk pembangunan ibu kota negara. Ibu kota negara Nusantara diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia. Ibu kota negara telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan serta pentahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Keberhasilan pembangunan ibu kota negara selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional. Arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional. Kita perlu rembuk bersama untuk menentukan kemana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan yang dapat
menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu suatu pelaksanaan permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yang menjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, keyakinan, budaya, dan karakteristik wilayah. Dengan demokrasi yang berlandaskan Pancasila, maka setiap kebijakan negara diarahkan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa Indonesia sehingga dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka diperlukan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dibutuhkan partai politik peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal Pancasila serta memperkukuh persatuan bangsa. Pelaksanaan pemilu legislatif, presiden, dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tahapan pemilu sudah dan sedang dijalankan oleh KPU. Menjadi komitmen kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat. Kita semua dapat merasakan bahwa tahun politik sepertinya datang lebih awal. Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri. Fakta ini tentu menggembirakan, sebab masyarakat kita sudah dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Sejak pemilu demokratis kembali digelar pada tahun 1999, masyarakat sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menyikapi perbedaan dalam politik. Kita tentu paham kapan waktu bertanding dan kapan waktu bersanding. Marilah kita bangun komitmen bersama untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, damai, bersukaria, dan tanpa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam negara demokratis terdapat ruang partisipasi rakyat. Negara memastikan ruang partisipasi rakyat tersebut dapat terselenggara dengan baik dan tidak tak terbatas. Demokrasi menjamin partisipasi warga bangsa dalam mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi. Bahkan juga memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang. Menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia. Perempuan Indonesia
telah banyak aktif dan mengambil peran yang strategis di segala bidang: ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, olahraga, ilmu pengetahuan, riset, dan lain sebagainya. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Inilah semangat yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraan yang sama. Demokrasi bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga bangsa di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga bangsa yang lain sama pentingnya. Hak warga bangsa dibatasi oleh hak warga bangsa yang lainnya. Oleh karena itulah peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga bangsa. Hak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga bangsa, hak untuk hidup tentram dan sama bagi semua warga bangsa. Inilah tugas kita bersama untuk membangun peradaban demokrasi yang memuliakan nilai kemanusiaan dan menjaga martabat bangsa. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, maka menjadi momentum bagi kita dalam mengambil tekad dan upaya untuk segera kembali melanjutkan pembangunan nasional untuk kemajuan Indonesia. MPR RI, DPR RI, dan DPD RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk percepatan pemulihan kondisi di semua sektor kehidupan. Sebagai anak bangsa, kita semua siap cancut tali wondo, menyingsingkan lengan baju, agar kita segera pulih dan bangkit untuk menjemput impian kolektif kita sebagai bangsa, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selama 77 tahun, kita menyusun dan membangun Indonesia. Telah banyak berbagai perkembangan dan kemajuan, baik dari sisi tata negara, sistem berdemokrasi, sistem pemerintahan, kehidupan dan penghidupan rakyat. Telah banyak capaian dan prestasi anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam kita menyusun dan membangun negara Indonesia. Hal tersebut membutuhkan kerja bersama kita untuk terus menyempurnakannya. Ketidaksempurnaan dalam kita membangun negara bukan menjadi alasan untuk memusuhi negara, mencaci maki negara. Janganlah kita selalu mengutuk kegelapan, tetapi marilah kita mulai hidupkan lilin penerang yang dapat memberikan cahaya sekecil apapun itu, sehingga dapat memberikan ruang gerak dalam keleluasaan dalam bekerja dan membangun bangsa. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, tegas menyatakan kemerdekaan nasional adalah jembatan emas
jembatan emas menuju Indonesia adil, makmur, sejahtera. Bangsa dan negara kita memiliki gagasan untuk merdeka, memiliki jiwa rakyat untuk bersatu, memiliki wilayah Jamrut Katulistiwa yang kaya raya, memiliki kekayaan budaya bangsa. Marilah kita bersama-sama, kerja bersama, bergotong royong, mengisi ruang-ruang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mensejahterakan rakyat, memajukan kehidupan bangsa, dan membangun kebudayaan nasional, semangat bersama dan bersatu untuk memajukan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia, membela negara Indonesia, memajukan Indonesia Raya. Merdeka! Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Kini tiba saatnya kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ibu Hajah Profesor Dr. H.C. Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Bahid, istri Presiden Republik Indonesia keempat. Yang saya hormati Bapak Tri Sutresno, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam. Yang saya hormati Bapak Hamzahas, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR Republik Indonesia.
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional yang hadir. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN. Yang saya hormati para Ketua Umum partai-partai politik yang hadir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang berbahagia. Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat, sangat sulit, tidak mudah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina. Sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kita tahu 107 negara terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita, Indonesia, termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini, surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Capaian tersebut patut kita syukuri
fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun, masyarakat kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial, keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, dan Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama-sama, bergotong royong bersama-sama. Dan lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, artinya kita juga insya Allah pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun negara kita Indonesia. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita dalam menghadapi kompetisi global. Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar walaupun geopolitik sedang panas. Dan juga dipercaya PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, krisis energi maupun krisis keuangan. Dan tahun ini kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional. Kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh pesat.
pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52%-nya sudah berada di luar Pulau Jawa. Artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata menuju pembangunan yang Indonesia sentris. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel misalnya telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Saya ingat di tahun 2014 hanya sekitar 16 triliun rupiah. Tapi di tahun 2021 kemarin meningkat menjadi 306 triliun rupiah. Karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Dan di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai 440 triliun rupiah. Itu hanya dari nikel. Sekali lagi, itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil. Sekarang ini Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, dari Eropa, dan dari Amerika ikut berinvestasi di negara kita. Setelah nikel, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi boksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia. Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut akan terus dilakukan dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimis kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional. Upaya tersebut bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita antara lain kelapa sawit yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia. Untuk konsumsi beras, kita sudah tidak lagi impor dalam 3 tahun terakhir. Untuk beras konsumsi, pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita. Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019.
Yang ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi, hak politik perempuan, dan kelompok marginal harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor persepsi korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku anti korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan, dan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Kepres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga telah saya tanda tangani. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tekankan reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabel. Tentang disabel, kita juga baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo, dan alhamdulillah kita menjadi juara umum. Yang keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan 2 dekakorn dan 9 unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan. Kelima, pembangunan ibu kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80% investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul,
Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan dan layanan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi. Oleh karena itu, budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film, karya seniman muda harus terus didukung. Dana abadi kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah. Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU, harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara, serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global. Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah mampu membantu pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. DPD sesuai dengan kewenangannya telah ikut berperan dalam menyusun beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan otonomi khusus dan pembentukan provinsi-provinsi baru. Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK sedunia juga patut diapresiasi. BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution SAI 20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20. Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
dan Ombudsman Republik Indonesia, dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga nasional lainnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu eling lan waspada. Harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam langkah. Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Dan sebagai tambahan, baju adat yang saya kenakan ini adalah baju Pak Sian, berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Motifnya bernama pucuk rebung yang melambangkan kerukunan, dan warna hijau yang kita pilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, maka skorsing rapat saya cabut kembali. Untuk memandu acara selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk lebih hikmatnya acara pada hari ini, kita ikuti doa bersama yang akan dipandu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Kepada Bapak Haji Lalan SPD MSI, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Kendari serta seluruh hadirin yang kami muliakan, marilah kita sejenak menundukkan hati dan pikiran kita, bermunajah kepada Allah
Semoga acara rapat paripurna istimewa DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita Republik Indonesia yang ke-77 senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa ini menurut ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas berkat taufik dan hidayah-Mu, pada hari ini kami semua dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan hati yang tulus ikhlas kami hadir di hadapan-Mu seraya memohon semoga rangkaian kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Kendari dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 senantiasa dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha bijaksana, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Tuntunlah kami dengan rahmat dan inayah-Mu dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan dalam menuntaskan dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, yang semua ini memerlukan kejernihan pikiran serta hati yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan dan kearifan. Ya Allah, teguhkan iman kami dalam melaksanakan ajaran agama-Mu yang kami jadikan pegangan bagi segala urusan kami, dan perbaikilah dunia kami yang di sanalah tempat hidup dan kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang di sanalah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai tempat istirahat untuk menjauhi dari segala urusan keburukan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha kuasa dan pengampun, kami semua sangat menyadari akan keterbatasan, kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kami. Karena itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Maafkan segala dosa dan kehilapan orang tua kami, para pemimpin kami, para pejuang kami, dan para pahlawan bangsa kami. Sesungguhnya Engkau maha pemaaf, pengampun, lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, dengan selesainya kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini. Namun, sebelum saya tutup dengan resmi, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, unsur Forkopimda, Saudara Sekda, dan seluruh hadirin undangan atas kehadirannya mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini. Ucapan terima kasih dan rasa bangga saya sampaikan pula kepada seluruh jajaran sekretariat DPRD Kota Kendari, karena berkat kerja keras dan dedikasi kalian semua, kegiatan rapat paripurna ini dapat berjalan dengan baik. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa bait untayan syair. DPRD pemerintah daerah beraneka ragam tupoksinya, Forkopimda nama wadahnya, beraneka warna pakaiannya, walau beraneka ragam dan warna, tapi satu tujuan, NKRI harga mati. Saatnya merajut asa untuk membangun negeri. Jangan lelah untuk mencoba dengan berkarya-karya terbaik. Indonesia menanti hasil karya terbaik. Jemput kemenangan dengan langkah pasti. Tepuk tangan dulu. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya acara penutupan secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Kendari, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Sultra TV, telah kita saksikan bersama-sama jalannya rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dalam pengantar pidato kenegaraan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anak-anak bangsa, tenaga kesehatan Satgas COVID-19, TNI, Polri, serta relawan yang selalu siaga dalam penanganan COVID-19. Dan juga Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan di tengah krisis dunia seperti kesehatan, pangan, dan faktor lainnya, Indonesia berhasil menjaga kondisi perekonomian tetap stabil. Dan juga disampaikan terkait kasus
stunting di Indonesia agar segera terselesaikan dan pendidikan serta kreativitas anak bangsa untuk didukung sepenuhnya. Dan pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian acara siaran langsung pada ruang rapat paripurna DPRD Kota Kendari. Saya Adriana Nurfatihah mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.